Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Apa kabar hari ini? Di hari apa nih sekarang? Hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021. Saya sekarang berada di lapangan golf, di ex lapangan golf di Blora. Dan bersama saya hari ini adik-adik kita dari SMA Negeri 1 Tunjungan Blora ya. Ayo kasih hai dulu dong. Halo. Halo ya. Ini ya, beberapa gurunya juga ikut serta, Ibu Purwati Masuri seperti biasa ya. Mas Deno ini ustadz kita, terus Bu Ani dan kawan-kawan kita ya dari staf pengajar SMA Negeri 1 Blora. Jangan lupa tadi ada juga kepala sukunya, Pak siapa nih namanya? Saya lupa. Pak Abdul Rozak. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat? Kabar selalu sehat. Nah, hari ini hari apa nih? Hari Jumat ya. Alhamdulillah. Apa kegiatan kita hari ini Pak? Mengadakan kegiatan untuk merawat tanaman yang telah ditanam oleh tim kita. Ya, di Pamor Kuat ya. Sesuai. Makasih Pak Rozak. Ini Bu Ani juga nih. Ini guru pendampingnya nih dari SMA Negeri 1 Tunjungan. Bu Ani apa kabar? Baik, sehat semuanya. Ini gimana nih? Di sini kita bisa mempraktekkan ilmu tentang pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berwawasan lingkungan. Ramah lingkungan ya. Ya. Nah, ini Pak siapa lagi ini juga salah satu guru pendampingnya. Mas Ikhwan. Gimana Mas? Ini pesan-pesannya Mas? bagus sekali, ini paling tidak memberikan kesadaran anak untuk mencintai lingkungan dan merawat lingkungan gitu. Ini tadi memasang serumbung. Ya, serumbung bambu di tanaman yang sudah kita tanam. Iya, nggih. Itu Pak. Pak Ikhwan, makasih. Nah, ini yang satu lagi nih. Ayo Pak. Pak siapa namanya? Pak Tony, monggo Pak Tony. Ini Terima bagaimana kasih. melihat Ya, bagus. kegiatan ini Pak? Minimal anak-anak tahu bagaimana cara melestarikan alam dan bagaimana cara menyimpan air sehingga Blora kedepannya tidak kekurangan air. Dan jadi desa lumbung air ya Pak ya? Jadi bisa Katanya beri ya. tempat kabupaten lumbung air Pak. Oke, makasih kawan-kawan. Nah ini baru saja pagi ini saya tadi mendengarkan berita di radio ya. Kawan-kawan ternyata ini sambil kita jalan bareng yuk. Ternyata kawan-kawan ya, ketika saya waktu itu kecil, sekarang juga masih kecil sih. Ketika masih kecil saya diceritain bahwa banjir itu ternyata dianggapnya bencana alam. Tapi ternyata tidak ya, kata seorang profesor di Undip itu yang ahli hidrologi, ternyata banjir itu adalah bencana yang disebabkan oleh manusia kawan-kawan. Jadi ketika kita sudah tidak lagi peduli dengan lingkungan kita, tidak lagi peduli dengan tanaman-tanaman konservasi yang mestinya harus ada di sekitar kita tebang dan kita habiskan, maka itu akan jadi bencana ya. Nah itu penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Saya akan wawancara adik kita yang cantik-cantik, manis-manis. Dek, selamat pagi. Ini dari siapa namanya? Konita. Rumahnya mana Konita? Sambung Rejo, Tunjungan. Ini diajak pagi-pagi di lapangan golf. Ini ngapain tadi? Itu nanam pohon agar tidak menjadi kekeringan di air dan kita bisa mencintai lingkungan. Kita ya. Iya. Oke, Konita, Terima kasih. makasih ya. Terima kasih. Nah, itu tadi Konita. Yang ini siapa nih namanya nih? Siapa namamu? Nama saya Bambang Haryono. Bambang Haryono. Asalmu dari mana? Dari Sukorejo Tunjungan. Gimana tadi diajak ikut Pamor Kuat untuk nanam atau ikut ngasih serumbung di tanaman konservasi? Gimana pengalaman pagi hari ini? Wah, mantap banget sih. Ternyata yang tanaman yang kita anggap sepele itu enggak gimana ya? Enggak sepele juga. Enggak sepele, cuman itu sangat penting bahwasanya tanaman juga bisa menghindari kita dari bencana kekeringan gitu. Dan jadi ini ya semacam prosesornya air di tanah ya. Iya. Kalau nggak ada tanamannya apa yang terjadi adik-adik? Wah, bakalan kekeringan banget sih Pak. Dan kalau musim hujan akan Banjir. Makasih ya. Siapa nih tadi? Bambang. Bambang ya dari SMA Negeri 1 Tunjungan. Nih kita lagi break ya, bersama teman-teman kita dari SMA Tunjungan. Jadi kawan-kawan yang pingin belajar tentang tanaman konservasi, ingin belajar bagaimana tanaman ini bekerja ya, dan apa saja jenis-jenisnya, kalian sebenarnya bisa belajar bareng-bareng dengan kita di kelompok konservasi lingkungan Pamor Kuat. Kebetulan kami sudah mendapatkan semacam izin di ex lapangan golf Blora ini untuk kita jadikan semacam hutan kota ya. Jadi di sini kawan-kawan bisa banyak belajar mengenai jenis-jenis tanaman konservasi yang sedang kita budidayakan. Nah ini salah satunya yang ini sudah kurang lebih hampir 1 tahun ya. Ini adalah tanaman, ada yang tahu kawan-kawan tanaman apa ini? Ini adalah salah satu jenis tanaman konservasi yang pertumbuhannya cukup cepat. Namanya, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab namanya apa? Ini adalah namanya terembesi ya. Nama latinnya adalah Salmania salman kalau nggak salah.
Itu ya, ini namanya terumbu besi dan tanaman ini kita tanam sudah kurang lebih hampir 1 tahun. Ya, hampir 1 tahun, ini ketinggian segini. Cukup cepat ya, cukup cepat artinya dia pertumbuhannya sangat ekspresif. Jadi si terumbu besi ini terkenal sebagai tanaman konservasi yang menghasilkan oksigen cukup bagus. Jadi kalau kawan-kawan biasa duduk di bawah pohon terumbu besi yang sudah gede itu, biasanya akan mendapatkan suasana dan hawa yang sangat sejuk di bawahnya ya. Gitu ya kawan-kawan ya. Jadi tadi kata adik kita Bambang, ternyata dia juga baru ngeh ya bahwa tanaman-tanaman yang mereka pikir selama ini nggak begitu ada manfaatnya, ternyata setelah mereka belajar di konservasi lingkungan ini ternyata memiliki banyak sekali manfaat. Itu ya. Saya mungkin perlu juga tanya ini sama guru saya, Bu Purwati Masuri, yang beliau juga selalu aktif dan salah satu bagian juga dari Pamor Kuat. Bu Pur, gimana nih hari ini sudah ngajak murid-muridnya datang ke lapangan golf? Gimana antusias mereka nih Bu? Luar biasa, mereka bersemangat bersama pembinanya juga yang semangat luar biasa. Kita memang seperti yang disampaikan Bu Ani tadi, mengajarkan kepada anak-anak supaya mereka mengenal lingkungan, mencintai lingkungan, dan biar mereka itu tahu, oh ternyata kekeringan itu disebabkan oleh apa dan kenapa kita menanam pohon, sehingga mereka tahu, oh pohon itu ternyata akarnya bisa menyimpan air. Bahkan pohon yang sudah kering pun dan mati pun masih bisa memiliki betul, fungsi. pohon yang sudah mati, kering, rantingnya itu ternyata ada manfaatnya juga. Konservasi. Iya, untuk fungsi konservasi. Terus untuk secara ilmiahnya apa Bu Ani mengajarkan apa? Jenengan tadi pelestarian lingkungan, pembangunan berwawasan. Iya, pembangunan berwawasan lingkungan begitu, dan alhamdulillah luar biasa. Jadi ini Bu ya, artinya kalau pembangunan berwawasan lingkungan itu kita maju tidak harus mengikuti gaya hidup modern yang ada ini, dan kadang-kadang kita juga jadi semacam tersesat ya bahwa apa yang kita cari ternyata tidak cukup baik untuk alam kita ya, dan ekologi yang kita tinggali ini. Dan kita tidak harus mencari yang lain, yang ada di sekitar kita ini yang kita lestarikan. Apa yang ada itu ya. Lingkungan. Oke. Makasih Bu Pur atas komentarnya. Bu Ani juga makasih. Gitu ya kawan-kawan ya, itu tadi tanggapan dari guru-guru kita yang sangat aktif ikut dalam kegiatan ini. Mestinya hari ini juga ada kawan-kawan kita dari SMA Negeri 1 Blora yang hadir, tapi karena satu dan lain hal masih belum bisa bergabung ya. Jadi ini adalah kawasan atau tempat yang sudah kita siapkan untuk laboratorium lapang ya di Konservator Pamor Kuat. Ini lokasinya strategis di dalam kota dan cukup luas ya kawan-kawan. Kurang lebih ada sekitar 7 sampai dengan 10 hektar. Nanti kita bisa belajar menanam dan merawat berbagai macam tanaman konservasi. Ada kurang lebih 15 tanaman konservasi yang Pamor Kuat siapkan untuk itu ya, untuk belajar dan bagaimana kita nanti bisa merawat alam ini dengan baik. Karena hari ini berita yang lagi booming di media dan surat kabar adalah tentang banjir ya. Ini adalah sebenarnya kalau menurut kami banjir yang timbul ini penyebab utamanya bukan bencana alam sih ya. Kita tidak bisa juga menyalahkan hujan yang dengan intensitas tinggi, tetapi ini bencana yang sebenarnya juga ada campur tangan dan andil manusia di dalamnya, sehingga ini juga bisa dikatakan juga bencana yang disebabkan oleh manusia. Jadi sederhana saja apa yang kita lakukan di tempat ini ya, dan beberapa tempat lainnya di Blora itu sebenarnya kita hanya berusaha untuk memanajemen air kawan-kawan. Jadi apa itu manajemen air? Jadi manajemen air itu beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan di Ngiono ya, bahwa ketika terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi ini, kita mestinya bisa menangkap mereka di dalam tanah melalui pohon-pohon yang sudah kita tanam. Nah, ketika hujan mulai reda dan masuk di musim kemarau, maka air yang sudah disimpan di tanah tadi akan tetap tersimpan dan tidak cepat untuk dilepaskan. Itu ya mungkin yang jadi poin utamanya tentang bagaimana kita memanajemen air ya. Artinya pohon-pohon yang kita tanam ini nanti akan jadi prosesor air di dalam tanah ya. Jadi alam akan selalu ramah dengan kita kawan-kawan. Yang sudah bergabung selamat pagi. Apa kabar Ibu Susi Maria?
Ibu Uka. Ibu Uka juga selamat pagi, sudah bergabung. Boleh ya, sekali-kali kalau pas nggak ada kegiatan, kawan-kawan bisa belajar tentang konservasi di Pamorkuat ya. Nanti bisa melihat jadwal yang kita rilis ya. Pak Marsam, apa kabar? Di mana Pak Marsam di Rembang ya, di Sarang ini. Pak Joko Setio Untoro juga selamat pagi. Apa kabar Bapak pagi hari ini? Semoga kawan-kawan saya tetap sehat walafiat ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di musim pandemi ini tetap bersemangat gitu ya. Tetap menjaga kesehatan kita dan tetap fit ya. Jangan lupa Adik-adik, sampahnya jangan dibuang sembarangan ya. Plastik bekas makanan kecil dibuang pada tempatnya atau disisihkan. Oke. Ada yang berkomentar, Mas Eko Agus, pagi Mas, ngendi ki? Dinteni kok ora teko-teko. Berarti bencana alam itu tidak ada ya, Pak? Menurut saya nggak ada, Mas. Sing ono bencana sing gawe menungso, Mas. Jadi ya itu khusus banjir ya. Kalau banjir itu memang kita bisa mencegahnya sebenarnya kawan-kawan ya. Jadi kata Mas Agus, kalau bencana alam ya adalah. Cuman kalau bencana alam yang tadi banjir dikategorikan bencana alam, sedangkan kita sebenarnya bisa mencegah itu ya, kenapa itu harus terjadi begitu, Mas Agus, Mas Eko Agus di Sendang Wungu, selamat pagi. Ini kawan-kawan saya sudah selesai tadi ya melaksanakan penyerumbungan, artinya tanaman-tanaman yang sudah tadi kita tanam kita berikan tanda supaya apa? Supaya orang-orang tahu ya bahwa tanaman konservasi yang kita tanam di X8 Golf ini memang sedang kita budidayakan dan kita jadikan ke depan sebagai tanaman konservasi. Bisa kita jadikan juga untuk laboratorium lapang ya, tentang bagaimana konservasi itu dikerjakan. Gitu ya kawan-kawan ya. Ini suasananya enak ya, sejuk. Kata Bu Pur, ini oksigen murni yang bisa kita hirup di sekitar lapangan ini. Cukup luas ya, kalau kawan-kawan ingin berolahraga juga asik sih di sini. Jadi banyak sekali tanaman di sini, tapi beberapa memang terlihat agak ini ya, kurang terawat gitu. Siapa lagi nih yang bergabung nih? Selamat pagi kawan-kawan. Ada lagi kah? Oke, begitu ya saya kira kawan-kawan laporan singkat saya dari X8 Golf Blora. Moga-moga ini bisa menginspirasi kawan-kawan dan menambah sedikit wawasan kita tentang bagaimana konservasi itu dilaksanakan. Kuncinya kawan-kawan ya, kuncinya itu sebenarnya istiqomah ya. Apa itu istiqomah? Tidak angat-angat di depan, tetapi kita bisa terus melaksanakan ini menjadi sesuatu yang apa ya, boleh bisa passion kita. Jadi kalau sesuatu hal kita kerjakan tapi kita nggak suka dan kita nggak peduli, itu namanya stres kawan-kawan. Tapi sesuatu hal yang kita kerjakan dan kita suka, kita peduli, itu namanya passion. Jadi itu ya, jadi jangan juga karena kita pingin apa nih, hanya pingin kelihatan eksis gitu ya, terus kita nanam gitu ya, tapi setelah itu kita nggak ada kegiatan lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita semua tetap sehat. Salam ya buat keluarga tercinta di rumah, tetap jaga mereka dari bahaya virus corona. Tetap memakai masker ya, jaga jarak dan selalu cuci tangan pakai sabun. Gitu. Dari X8 Golf Blora, Kuat Merjito melaporkan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam lestari.